Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan perusahaan mobil listrik asal Vietnam, Finfast, membangun pabrik di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sudah ada beberapa opsi lokasi untuk pembangunan pabrik tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan perusahaan mobil listrik asal Vietnam, Finfast, akan membangun pabrik di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Istana Kepresidenan Jakarta terkait investasi perusahaan mobil listrik asal Vietnam, Finfast, di Indonesia. Menperin mengatakan Finfast akan memulai pembangunan pabrik di Indonesia pada tahun ini. Finfast telah mengantongi beberapa usulan kawasan industri di tanah air dan masih dalam tahap pencocokan, di antaranya di kawasan industri Batang dan juga Karawang. Seperti diketahui, Finfast telah membuat pernyataan pada Mei 2023 bahwa mereka akan menjual kendaraan listrik di seluruh Asia Tenggara selain Eropa dan Kanada. Komitmen investasi Finfast di Indonesia senilai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 18,7 triliun rupiah untuk jangka panjang. Finfast akan menanamkan modal secara bertahap, diawali dengan pembangunan pabrik dengan kapasitas tahunan 50.000 kendaraan listrik. Optimisme Finfast untuk masuk pasar Indonesia ditandai dengan kehadiran model kendaraan listrik untuk berbagai segmen di Indonesia International Motor Show 2024 yang berlangsung pada 15 hingga 25 Februari 2024. Ya, secepatnya kalau begitu lahannya tersedia, mereka akan segera investasi. Sekarang kita sedang business matching-kan antara kawasan industri dengan ada beberapa target kawasan industri. Tapi targetnya tahun ini Pak, untuk investasi bikin pabrik? Tahun ini mulai konstruksi. Pemirsa, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan industri gym nasional telah disahkan pada 12 Februari 2024 lalu. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, ekosistem dan industri gym lebih berkembang. Ekosistem gym bukan lagi sekedar hobi bagi sebagian masyarakat, sebab kini sudah menjadi industri yang menjanjikan. Data menyebutkan di tahun 2023, pasar gym di Indonesia diproyeksikan meraih pendapatan hingga 1.117 juta US dollar. Sementara industri gym online punya pasar mencapai 343 juta US dollar. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah memberi perhatian terhadap pengembangan industri gym nasional. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri gym nasional. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya menyampaikan, pemain gym di Indonesia mendominasi di kawasan Asia Tenggara yang mencapai 43% pada tahun 2022. Adapun pemain Indonesia yang berdomisili dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, hingga Tangerang telah menjadi pemain gym di ranah global. Inilah kekuatan kita, ada potensinya, tapi harus dipercepat, ekosistemnya harus diperkuat supaya bisa menjadi pemain di negeri sendiri lebih dominan dan juga tentunya bisa go global. Basically itu diturunkannya Perpres tentang percepatan industri gym nasional. Sementara itu, Direktur Regulasi Kemenparekraf Robinson Sinaga menambahkan, ada 8 poin utama yang dibahas dalam Perpres ini, yakni pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitas pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, serta perlindungan hasil kreativitas. Di Perpres ini juga Ketua Pelaksana Hariannya itu Kementerian Pariwisata, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kemudian Wakil Ketuanya Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika. Nah, kemarin kepada Ibu, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyiapkan beberapa regulasi sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 19.
Pemirsa, guna menjaga stabilitas harga beras premium, pemerintah akan mempercepat penyaluran beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat dan retail modern. Mendak juga mengajak masyarakat untuk beralih ke beras SPHP dengan harga jual Rp54.000 per 5 kg. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kenaikan harga beras premium akibat pasokan yang terlambat di sejumlah daerah. Salah satunya dengan mempercepat penyaluran beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat dan retail modern. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai meninjau retail modern Transmart di Pusat Perbelanjaan Kota Kasablanka, Jakarta. Mendak menambahkan saat ini pasokan beras premium tidak sebanyak kondisi normal karena adanya gangguan fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan mundurnya masa tanam dan panen. Untuk itu Mendak mengajak masyarakat untuk beralih ke beras SPHP dengan harga jual sesuai dengan eceran tertinggi yakni Rp54.000 per 5 kg. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat mengambil langkah operasi pangan murah sebagai bentuk pengendalian harga beras yang dalam sepekan terakhir harganya naik secara bertahap. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB gencar melakukan operasi pasar terhadap komoditas beras yang harganya cukup tinggi sepekan terakhir. Operasi pasar disebut pejabat Gubernur NTB merupakan upaya penetrasi pasar oleh pemerintah Provinsi NTB. Dirinya juga meminta agar retail dan produsen penjualan beras untuk membatasi penjualan terhadap konsumen. Pembatasan pembelian bertujuan menekan penimbunan beras oleh oknum yang kurang bertanggung jawab. Meski begitu, Gita Aryadi memastikan ketersediaan beras di Provinsi NTB masih terjaga serta harga komoditas lain tetap terjangkau menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dirinya mengimbau masyarakat NTB untuk tidak membeli beras secara masif atau terpengaruh rasa panik berlebihan. Memperbanyak kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, sehingga masyarakat tidak berspekulasi apalagi terpengaruh panik buying. Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi strategi Kementerian ATR BPN berantas mafia tanah sesaat lagi.